Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan pendalaman kita dalam memahami, meresapi apa yang kita ucapkan di dalam ruku dan sujud. Sebagaimana saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa perkataan a'la itu berada di sekitar 3 surah. Surah Al-A'la, surah At-Tariq, dan surah Al-Ghasyiyah. Kita sudah menjelaskan sebagian dari surah Al-A'la. Mari kita coba memahami berkenaan surah At-Tariq. Jadi waktu kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi, supaya merasakan perbedaan dengan membaca Subhana Rabbiyal Azimi, ya, supaya terasa perbedaan itu. Kalau kita merujuk pada terjemahan, ya terus terang saya juga bingung, ya, mana yang tinggi, mana yang agung. Tidaklah lain seluruh yang berkenaan dengan pemahaman kita terhadap istilah-istilah di dalam Al-Quran, ya tentu kita merujuk pada Al-Quran. Seperti yang saya sampaikan bahwa kalau kita lihat ada kata di dalam Al-Quran, yakinlah Allah akan menjelaskannya di dalam Al-Quran itu sendiri, gitu ya. Yakinlah kita, ya. Tapi memang perlu kerja keras, ya. Kita sudah dan akan melanjutkan masalah sholat khusyuk, ya. Karena istilah khusyuk itu di dalam Al-Quran, maka kita yakin sholat khusyuk itu akan dijelaskan di dalam Al-Quran. Berbeda dengan sholat khusyuk dalam pengertian fikih. Ya, kalau pengertian fikih, ya apa yang sudah kita pahami selama ini, ya, syarat-syarat rukun dan sebagainya, sehingga sahnya sholat itu kacamata fikih. Bagaimana dengan kacamata Al-Quran? Tidak bertentangan, ya, tidak bertentangan, hanya bidangnya saja. Mari kita kaji Al-A'la dalam pengertian surah At-Tariq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Demi langit yang datang pada malam hari. Ya, demi yang datang. Ya, siapa yang datang itu berbagai-bagai penafsiran, ya. Demi langit, was-samaa'i wat-tariq. Apa yang datang, ya. Yang datang itu berbagai penafsiran, pemahaman, ya. Ada yang lain, antara lain yang datang itu yang 100 tahun sekali, yaitu planet 100 tahun sekali dia melintas,
semakin banyak ekornya. Ya. Jadi planet itu bisa menarik ya, planet-planet yang dilintasinya itu. Semakin lama semakin panjang ya, buntutnya itu ya. Ada yang menafsirkan seperti itu. 100 tahun sekali. Wa ma adraka ma tariq. Ini ada pertanyaan, apa itu? Apa itu? Tahu enggak kamu? Apa itu tariq? Selalu dalam Al-Qur'an ada pertanyaan seperti itu dan selalu diberikan jawaban ya. Wa ma adraka ma tariq. Apa itu tariq ya? An-najmus sakif. Ia adalah bintang yang bersinar tajam. Jadi berkaitan dengan angkasa luar. Maka feeling kita mengatakan inilah bagian daripada ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ketemu ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang seperti ini yang terpencar di dalam beberapa surah, maka referensi kita adalah subhana rabbiyal a'la ya. Kita mengatakan subhana rabbiyal a'la itu mengatakan maha suci Tuhanku. Dalam arti bahwa apa-apa yang kita pahami, apa-apa yang kita duga, apa-apa yang kita pikirkan mengenai perbuatan Allah, sifat-sifat Allah, apa yang disukai Allah, apa yang dibenci Allah, tidak mungkin kita pahami katakan 100%, enggak mungkin. Setidak-tidaknya punya arah saja. Ya, Allah itu maha tinggi, maha menguasai alam semesta, hanya terbatas pada pemahaman yang sedikit. Maka itu selalu kita mengucapkan subhanallah ya. Di dalam Al-Quran ada 9 subhanaka, ada 9 tuh perkataan yang langsung maha suci engkau ya, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, yang diajarkan oleh malaikat, maha suci Allah, kami tidak akan mengetahui kecuali kau beritahu kami gitu ya, ilmu. Jadi subhanaka la ilma lana itu maha sucikan ilmu yang kita ada, yang ada pada diri kita saat ini ya. In kullu nafsin lamma alaiha hafiz. Setiap orang pasti ada penjaganya ya, yaitu penjaga sisi kiri, sisi kanan, malaikat yang mencatat. Kemudian ada dalam satu ayat bahwa kita dijaga oleh malaikat ya. Jadi sistem penjagaan manusia ya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah memperhatikan manusia dari apa ia diciptakan. Suatu pertanyaan, suatu gugahan untuk memperhatikan bagaimana, dari apa kita diciptakan. Di dalam Quran ini ada sekitar 7 atau 8 mengenai penciptaan manusia ya. Yang itu yang diserang oleh kelompok-kelompok bukan muslim ya. Ada yang mengatakan cara dia mengoreksi, bagaimana dia mengoreksi Al-Quran tapi untuk melecehkan. Memang benar, sekali ayat ketemu kita dijadikan dari Albani, sekali ayat ditemukan dari Sarifati, kemudian sekali ayat dari debu, kemudian dari lumpur ya. Jadi bagi mereka itu suatu celah
untuk mengkritik Tuhan kita, gitu kan? Tuhan kita, ini gimana sih? Nggak konsisten nih. Nah, maka itu mendorong kita untuk mempelajari mengapa sekali waktu diciptakan dari air mani, kemudian berbagai ciptaan itu mendorong kita untuk memahami ayat-ayat di sekitarnya. Sekarang saya sedang menyelesaikan tudingan yang intinya Allah itu sama dengan iblis dengan berpuluh ayat. Itu ya, saya baru selesaikan 3 kelompok ayat ya, untuk membantah, untuk memberikan penjelaskan pada mereka bahwa ini yang dimaksud ya. Jadi kalau kita menghadapi persoalan-persoalan seperti itu, menghinakan agama kita, kita tidak perlu emosi. Karena memang di dalam Quran dijelaskan itulah perilaku orang musyrik. Jadi kita harus tahu mengapa Al-Quran menjelaskan itu mengenai perilaku orang-orang musyrik. Karena untuk mempersiapkan diri kita, untuk mematangkan diri kita, ya, untuk bersikap sabar. Kita hanya menjelaskan saja, ya. Kita menjelaskan saja. Terserah kalau mereka mau yakin atau tidak, atau ya namanya orang nggak percaya, gitu ya. Baru 3 kelompok, yaitu kelompok pertama, Allah itu bohong. Dijadikan 2-3 ayat bahwa Allah itu bohong ya. Kemudian Allah itu ya macam-macam ya. Allah itu iblis. Allah itu perusak. Dia hanya lihat satu ayat, belum betul mengerti satu ayat. Sebetulnya itu satu strategi dia untuk berdakwah kepada orang Islam. Orang Islam yang diberitahukan nih ayat ini, ayat Quran ini begini ya. Karena kepada orang-orang yang nggak mengerti ya. Jadi ya kita coba aja kita berikan penjelasan. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik, diciptakan dari sperma yang terpancar dalam rahim. Nah, ini salah satu ya, ini katanya dari sperma ya, dari air, saripati, dari lumpur, dari tanah gitu ya. Lumpur yang kering ya. Yakhruju min baini sulbi wa taraib. Ini serangan juga ya. Di sini yaitu yang dikeluarkan dari antara tulang sulbi dengan tulang dada. Dari tulang sulbi dan tulang dada. Ada sekarang penjelasan secara ilmiah mengapa dari tulang dada ya. Padahal kalau kita berpikir sederhana, nggak mungkin. Kalau laki-laki kan dari tulang sulbi bisa berdekatan dengan ya alat kelamin kita. Kalau wanita dari tulang dada, gitu. Secara ilmiah sudah dijelaskan oleh para ilmiah mengenai persoalan ini. Ya. Yakhruju min baini sulbi wa taraif. Innahu ala raj'i laqadir. Sesungguhnya membangkitkan setelah kematian benar-benar kuasa. Allah berkuasa gitu ya. Sungguh benar Allah berkuasa atas mengembalikan hidup setelah mati. Yauma tublas sarair, pada hari ditampakkan segala rahasia ya, hari itu akan tertampak segala rahasia, betul-betul kita dikuliti ya, apa tujuan
Apa tujuan hatimu sebenarnya? Seperti katakanlah kita mengadakan tausiah ini, saya yang selalu memberikan tausiah ini. Apa tujuan kamu? Ya, tentu kita jawab ini terus dikupas seperti mengupas kulit bawang, selapis sehingga tahu bahwa kamu sebenarnya tidak betul-betul lillahi ta'ala. Sebetulnya kamu betul-betul tidak lillahi ta'ala. Itu bayangkan. Dan oleh sebab itu betul-betul kita koreksi, betul-betul kita dalami, betul-betul kita sadari apa yang sebenarnya yang menjadi tujuan kita. Yang kecil-kecil, yang mengganggu, ya kita singkirkan. Ya. Itu di dalam satu surah ya, yang akan membongkar rahasia di dalam hati kita. Ya. Yauma tublas sarair, fama lahu min quwwati wala nasir. Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Wa fama lahu min quwwati wala nasir. Was-samaa'i dzatir rajm. Demi langit yang mengandung hujan. Wal ardi dzatis sadr. Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Ini pengantar ya, dalam mengantarkan. Kalau langit itu ada dua, hujan itu dua. Kalau tidak berarti Al-Quran ya, apa-apa yang diturunkan dalam rangka Al-Quran ada kemungkinan mengertikan dalam arti sesungguhnya ya. Innahu laqaulun fasl. Sungguh Al-Quran itu benar-benar pemutus. Benar-benar Al-Quran itu memutus sebagai pasal-pasal. Ibarat pengadilan itu betul-betul pasal-pasal. Maka itu kalau kita memahami baca Quran dalam satu hadis, hendaklah ya, dibaca Al-Quran. Nanti di hari kiamat nanti dia akan datang ya, untuk membela li ashabi. Bukan membela dalam arti kalau ayat Al-Quran itu difahami kemudian kita laksanakan, maka Quran akan bela ya, bukan hanya sekadar baca ya, bukan sekadar hanya baca ya. Ya, innahu laqaulun fas. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar pemutus, dasar memutus ya. Wa ma huwa bil hazl. Dan bukan Al-Quran itu main-main. Bukan sia-sia. Jangan coba-coba gitu ya. Wa ma huwa bil hazl. Jangan main-main. Al-Quran itu serius gitu. Banyak ayat lain mengenai innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya orang kafir itu mereka merencanakan tipu, tapi tipu Allah lebih baik. Nah, ini ada sekitar 7 ayat yang berkenaan dengan bahwa Allah itu maha menipu. Nah ini satu lagi disoroti oleh mereka itu. Kalau begitu Allah itu tukang tipu. Kita sedang sampai kita belum sampai ya, baru ABC ya kalau tidak salah ya. Wa akidu kaida, dan aku membuat tipu daya gitu. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Maka Muhammad berilah penangguhan orang kafir, beri mereka waktu ya, sebentar gitu. Nah itu gambaran bagaimana Allah memberikan inti-inti dari ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau setelah kita 3 ini rampung, maka terasa ya, mudah-mudahan bisa kita resap, bisa kita ingat ya, resapi di dalam membaca
subhana rabbiyal a'la, ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dalam waktu singkat sekali, ya, yang singkat sekali. Tapi kalau kita sudah meresap akan terasa, sehingga setelah kita duduk membaca Rabbil firli warhamni wajibuni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fwani, itu terasa nanti kita setelah kita paham semua itu, kita akan membahas doa di antara doa sujud dalam konteks 7 sifat al-asma khususnya, sehingga betul-betul konteks yang betul-betul terasa hubungannya gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum